Saya minta maaf karena tamu saya tiba-tiba nggak bisa datang. Padahal kemarin masih oke, hari ini podcast dengan saya. Bahkan sebetulnya yang minta itu dia, Roy ini. Namanya Roy C tapi panggilannya Roy. Dia datang ke rumah saya, minta podcast, kemudian saya tanya seperti apa, kenapa mau podcast. Ternyata menarik sekali ceritanya dia ini. Tetapi tiba-tiba kemarin dia digerebek polisi dan tanpa memberitahu saya, ya tentu dia nggak bisa memberitahu saya. Dia dibawa oleh polisi, mungkin ditahan. Padahal salah satu pertanyaan terpenting saya pagi ini adalah, apakah tadi malam Roy itu ke tempat orang tua, ke tempat papa mama untuk Imlek? Biasanya anak itu malam tahun baru seperti tadi malam itu harus kumpul dengan orang tua untuk makan malam bersama. Karena hari ini kan Imlek, berarti tadi malam kan sebetulnya Imleknya itu tadi malam. Itu keluarga Tionghoa umumnya kumpul antara anak dan orang tuanya untuk makan bersama, makan mie dan lain-lain, yang makan yang paling enak begitu. Dan waktu dia ke rumah, saya tanya kepada Roy, biarpun Anda lagi bertengkar dengan orang tua, apakah di malam Imlek nanti Anda akan ke tempat orang tua? Dia jawab, iya Pak. Tahun lalu saya juga malam Imlek saya juga ke tempat papa saya. Besok malam karena dia datang ketemu saya itu kemarin. Dia bilang besok malam saya juga akan Imlekan di rumah papa saya. Wah, Anda hebat dong berarti. Saya bilang begitu. Dalam keadaan bertengkar begini hebat, Anda masih respect kepada papa, masih respect kepada orang tua. Iya Pak, saya ini kan anak pertama, dia bilang, Roy bilang. Dan saya harus berbakti kepada orang tua, dia bilang. Maka saya puji dia, bagus Anda malam Imlek harus tetap ke tempat papa, biarpun Anda lagi bertengkar hebat dengan papa. Iya Pak, saya begitu. Dan lagi pertengkaran saya ini kan pertengkaran yang bagus Pak, dia bilang begitu. Loh, pertengkaran kok bagus? Kemudian dia cerita. Tapi ini cerita versi dia. Benar tidaknya belum tahu karena saya belum ngecek ke berbagai sumber yang lain. Tetapi saya sudah terlanjur mengerahkan kru podcast ini di kantor Diswe. Libur-libur ini dibuka untuk podcast. Dan tidak memberitahu kalau tidak datang, ternyata pagi ini baru tahu bahwa Roy tidak datang. Ya sudah, biar aja Roy diwakili oleh Manekin ini. Kebetulan tim podcastnya cukup pinter menyiapkan Roy dalam bentuk Manekin. Dan saya tanya Roy waktu di rumah saya, Roy, pertengkaran ini karena apa? Kok sampai kamu ditahan sampai masuk pengadilan, dan yang menyebabkan kamu masuk pengadilan itu adalah papamu sendiri. Kamu ini sebetulnya bertengkar karena apa? Nah, pagi ini mestinya dia menjawab pada podcast saya pertama setelah libur panjang. Dan hari ini adalah hari Imlek, karena itu saya juga pakai baju Imlek, ini produksi Aza. Dan podcast saya sekarang itu tidak seperti dulu lagi. Tidak sampai 2 jam, 1 jam setengah, ada yang 2 jam setengah, tidak. Saya tidak mau lagi podcast panjang-panjang seperti itu. Banyak yang bilang podcastnya kepanjangan Pak. Ya, saya dengarkan itu. Karena itu podcast saya setelah ini hanya setengah jam, maksimum. Kalau bisa 20 menit. Kalau nggak selesai ya dilanjutkan kapan lagi begitu. Ini agak bertentangan dengan jiwa jurnalistik saya yang saya pengen begitu berkarya di bidang jurnalistik. Itu kalau bisa tuntas lah begitu. Tapi ternyata podcast 2 jam itu ngabis-ngabisin pulsa. Jadi saya juga harus tahu diri. Karena itu podcast saya setelah ini maksimum setengah jam ya. Maksimum setengah jam. Nah, sayang Roy tidak datang.
Tetapi saya sudah ngobrol dengan dia waktu di rumah saya, itu hampir 2 jam. Jadi sebetulnya saya sudah tahu banyak menurut versi Roy. Dia ini anak pertama, 3 bersaudara, laki-laki semua. Umurnya sekarang 41 tahun, anaknya 1, istrinya lagi hamil, berarti akan punya anak 2. Dan dia ini anak pengusaha yang di Surabaya terkenalnya bukan main. Yaitu pemilik Lik Motor. Lik Motor itu, udahlah, orang Surabaya semua tahu. Yaitu dia dagang mobil, showroomnya banyak sekali di mana-mana termasuk di luar kota Surabaya. Nah, saya bertanya kepada Roy, kenapa kamu bertengkar sama papa sampai nembak-nembak segala? Saya bilang gitu. Sampai ditahan polisi, sampai masuk penjara. Dia bilang begini, tapi sekali lagi ini belum saya cek ke sumber lain, ini baru versi dia. Dia bilang begini, Pak, saya itu kan pengen jadi pengusaha. Nggak mau terus ikut papa. Umur saya waktu itu sudah 36 tahun. Saya pengen pisah dari papa. Saya pengen usaha sendiri. Dia bilang gitu. Loh, ngapain usaha sendiri? Sudah enak dengan papa. Dia bilang gitu. Ya kan Pak, saya kan juga pengen punya uang sendiri katanya. Bisa beli mobil sendiri, bisa beli rumah sendiri. Loh, tetapi kan Anda kan anak nomor 1. Kelak kalau papa meninggal kan semua ini kan juga akan jatuh ke Anda. Iya, tapi kan papa masih kuat sekali, saya kan harus eksis, dia bilang. Jadi ini peristiwa ini menurut dia berlatar belakang dari keinginan Roy untuk jadi pengusaha mandiri. Tidak mau terus diikut bapaknya. Saya bilang biarpun Anda ikut papa, tetapi kan Anda dikasih jabatan kan di perusahaan papa. Loh iya Pak. Terus saya tanya, Anda dikasih jabatan apa? Saya dikasih jabatan direktur utama. Loh cukuplah Roy, papamu itu bagus. Anda kan dikasih jabatan direktur utama, kan kurang apa? Saya bilang begitu. Nah papamu jadi apa? Komisaris utama ya? Bukan Pak, papa saya jadi komisaris. Komisarisnya cuma 1. Jadi papa komisaris, saya direktur utama. Loh ya cukuplah Roy. Kan direktur utama, kelak kalau papa meninggal, Anda yang meneruskan. Iya, tapi kan direktur utama nggak berkuasa apa-apa Pak, katanya. Dia bilang, saya nggak tahu betul atau tidak. Loh, ya direktur utama berkuasa lah, saya bilang. Enggak Pak, semua cek yang nanda tangani papa, dia bilang. Memang ada begitu. Jadi jabatan direktur utama ini di beberapa perusahaan keluarga itu sebetulnya tidak terlalu penting. Karena di perusahaan keluarga hal terpenting itu bukan jabatan. Hal terpenting adalah siapa yang menandatangani cek. Artinya siapa yang bisa mengeluarkan uang. Itu jabatan tertinggi adalah siapa yang bisa mengeluarkan uang, menandatangani cek. Nah Roy ini merasa direktur utama tetapi nggak berhak mengeluarkan uang. Biar saya bilang, loh nggak ada kesepakatan dengan papa bahwa untuk uang di atas sekian juta papa yang tanda tangan, untuk uang di bawah 100 juta Roy yang tanda tangan. Nggak ada Pak. Jadi 500.000 pun papa yang tanda tangan. Iya Pak. Wah saya maklum. Saya menjadi maklum. Tetapi peristiwa seperti ini tidak baru. Di banyak perusahaan keluarga seperti itu. Dan ketika saya bertemu banyak pengusaha yang anaknya sudah besar, saya selalu bercerita kepada mereka, anak Anda kasih kekuasaan apa? Jangan anggap anak Anda itu anak kecil terus. Saya tahu, ini saya kepada teman-teman pengusaha, saya tahu Anda ini selalu menganggap anak Anda itu masih kecil seperti dulu. Padahal anak Anda sudah 30 tahun, sudah 35 tahun. Nah dalam kasus Roy ini sudah waktu mulai bertengkar, itu sudah 36-37 tahun. Nah itu tidak boleh lagi dianggap anak kecil. Harus sudah mulai diberi wewenang, diberi kekuasaan, diberi
hak untuk mengeluarkan uang dengan batas tertentu. Nah, itu kelihatannya ketidakpuasan Roy kepada papanya. Nah, suatu saat Roy cerita kepada saya, karena 2 jam ini pertemuan dengan saya. Dia bilang, saya mau keluar dari perusahaan papa. Ya kan nggak apa-apa, keluar saja. Saya bilang gitu. Nah, tapi papa nggak boleh, tetap harus di perusahaan papa. Dia bilang gitu. Ya kan terserah kamu, saya bilang gitu. Nah, akhirnya begini, akhirnya dia keluar. Tetapi dia kan tidak pernah dilatih untuk bisnis apapun kecuali bisnis jual beli mobil. Karena sejak dia remaja sudah ikut papanya dan diajari bagaimana bisnis mobil sampai akhirnya menjadi direktur utama. Akhirnya ketika dia keluar dari perusahaan papanya, dia membuka usaha bengkel mobil. Kebetulan lokasinya menurut dia itu tidak jauh dari rumah papanya. Jadi papanya tahu kalau Roy ini buka bengkel mobil. Nah, papanya ini marah menurut Roy. Papanya ini marah sampai bengkelnya itu diganggu terus. Kemudian terakhir yang membuat Roy paling jengkel menurut Roy, belum tentu betul, adalah papanya itu menyuruh orang menggergaji tangga di bengkel itu. Tangga untuk naik ke lantai 2 yang biasanya di bawah untuk bengkel, atas kan untuk kantor. Nah, itu Roy marah betul dengan papanya. Akhirnya Roy mengambil sikap lebih konfrontasi. Dengan cara, kalau begini caranya, Roy bilang, saya akan ambil alih salah satu dealer punya papanya, yang dulu itu saya yang beli. Waktu saya jadi direktur utama, saya yang cari tanahnya, saya yang beli, saya yang ngangsur, kata Roy. Betul tidaknya saya tidak tahu. Namanya sama dengan nama bisnis papanya, yaitu Lik Motor. Nah, saya bilang, ngapain kamu ambil alih punya papamu? Nah, papa keterlaluan. Bengkel saya diganggu terus. Saya akan ganggu papa sekarang. Dia bilang. Nah, terus caranya bagaimana? Begini Pak, dia bilang. Suatu hari, dan ini belum lama, ini bulan lalu. Suatu hari, saya datangi dealer tempat papa saya itu, kemudian seluruh karyawan saya usir. Ini saya punya. Saya bilang begitu, kata Roy. Karyawan mula-mula tidak mau, tapi lama-lama takut, mereka pergi. Nah, setelah mereka pergi, Pak, pintu dealer mobil itu saya tutup. Saya kunci dengan gembok yang saya bawa. Supaya papa saya tidak bisa buka lagi. Supaya karyawan tidak bisa buka lagi. Itu tidak jauh dari sini. Mungkin hanya 500 meter dari kantor Diswe ini. Nah, di Ketabang namanya. Kemudian besoknya papanya datang ke tempat dealer itu karena dengar bahwa itu digembok oleh anaknya. Maka gembok yang dipasang anaknya itu dipaksa dibongkar oleh papanya. Kemudian dikunci oleh papanya dengan gembok dari papanya, gembok baru. Dengan demikian Roy tidak bisa masuk lagi. Besoknya lagi Roy datang. Loh, gemboknya kok sudah diganti oleh papa. Maka dia bongkar lagi gembok itu. Dia ganti dengan gemboknya sendiri. Pada hari keempat, dia datang lagi ke situ, aman. Papanya tidak bongkar gembok itu. Masih gemboknya dia yang terpasang di situ. Hari-hari berikutnya begitu. Maka Roy bilang, berarti papa saya ini sudah menyerah. Sudah tidak mau lagi ke sini. Buktinya gembok terakhir saya tidak diganti-ganti. Nah, sejak itu Roy buka usaha itu di situ, tiap hari dia pasang karyawan di situ, dia usaha di situ, di samping usaha bengkel yang lama. Kemudian dia menganggap papanya sudah ikhlas, dia menganggap papanya sudah ikhlas karena sudah tidak ada usaha mengambil alih lagi. Kemudian saya tanya, terus langkah berikut Anda apa, Roy? Langkah berikut saya, Pak. Saya akan ambil alih dealer Bapak yang ada di Indrapura. Besar. Dia bilang, loh,
Ya saya dulu berkantor di sana waktu jadi dirut Pak. Jadi saya tahu cara mengambil alihnya. Caranya seperti apa? Ya samalah dengan yang tadi. Saya akan datang ke sana nanti, kemudian akan saya gembok. Dan kalau hari ketiga Papa tidak gembok lagi, berarti Papa sudah ikhlas. Begitu. Nah, dia coba. Dia taruh mobil Camry di depan dealer di motor di Raja Wali itu. Kemudian Raja Wali itu maksudnya di Jalan Raja Wali. Kemudian dia tinggal, ditutup pintunya. Ternyata besoknya Roy ke sana, mobilnya nggak ada. Oh, berarti papanya lagi marah. Nah terus gimana? Ya saya biarkan dulu, biar papa tenang dulu, dia bilang gitu. Jadi, tapi papanya ini menurut Roy, pengen Roy itu tidak usah punya usaha di kota Surabaya. Cukup usaha di Madura, di Pamekasan. Karena Roy punya dealer di Pamekasan. Nah, terlalu semangat ceritanya, jadi terbatuk-batuk. Kemudian, Roy, karena saya diganggu oleh Papa, kata Roy, maka saya juga akan ganggu Papa. Loh, caranya gimana? Saya datang ke Indrapura, ke Jalan Indrapura, saya tembaki semua mobil di sana. Ditembak dengan apa? Enggak Pak, senjata angin dia bilang. Tapi yang sudah pakai gas. Jadi kuat nembak mobil dia bilang. Dia tembaki semua. Papa saya kok enggak ada usaha, kok tidak bereaksi apa-apa dia bilang. Padahal saya pengen papa saya ini bereaksi supaya ngajak saya ngomong, terus kita ngomong baik-baik bagaimana begitu. Dan dia cerita, karena papa enggak bereaksi, tetapi saya terus diganggu, maka saya pengen mengganggu orang yang orang itu menjadi backingnya papa. Ini dia yang bilang. Dia jadi backing betul atau tidak, nantilah biar polisi yang ngurus itu. Itu pejabat di... Kemudian dia datangi rumah pejabat itu. Dia tembaki mobilnya. Dan dia tembak. Kemudian setelah dia tembaki mobilnya, dia taruh itu KTP-nya dia di pos Satpam. Dia bilang sama Satpam, Satpam, nanti kalau ada orang bertanya siapa yang menembaki mobilnya itu saya. Ini KTP saya, supaya hubungan dengan saya jelas. Dia bilang gitu. Roy saya bilang, anaknya tinggi, ganteng, dan ya keren lah begitu. Nah dari situlah maka Roy mau ditangkap polisi. Dia yakin yang mengadu ini papanya. Karena dia sudah ketemu dengan pejabat itu, katanya dia tidak mengadu. Loh mobilnya ditembak kok nggak mengadu? Ya dia mungkin nggak mau heboh. Begitu. Dia yakin papanya yang mengadu. Akhirnya Roy mau ditangkap oleh polisi, ketahuan mobilnya apa begitu, dikejar. Ini kejar-kejaran seperti dalam film. Yang seru sekali kejar-kejarannya. Sampai Roy pengen masuk jalan tol dan merasa aman. Tapi akhirnya dihadang, luar biasa kejar-kejarannya. Menurut cerita Roy. Intinya akhirnya Roy ditangkap. Kemudian dimasukkan tahanan. Saya tanya, ketika Anda ditahan, papamu datang enggak? Datang Pak. Pada hari kelima dia bilang. Ketika hari itu saya ditahan, Roy bilang, papa saya pergi ke Singapura. Kelihatannya papa saya pengen menghindar supaya tidak saya datangi karena saya akan ditangkap polisi. Kata dia begitu. Kemudian papanya datang hari kelima. Dia bilang datang sama mamanya. Tapi Roy bilang, mama jangan ke kantor polisi. Mama tunggu di mobil aja. Ini urusan laki-laki. Bilang Roy. Kemudian dia bicara sama papanya di kantor polisi. Roy merasa papanya ini orang kuat. Hubungannya luas. Roy merasa hari itu dia akan dibebaskan. Dia merasa papanya ini pasti mampu membebaskan dia. Begitu. Nah setelah ngomong 10 menit dengan papanya, akhirnya Roy tanya, terus gimana nih papa? Ya kamu jalanilah gitu. Nah dia kaget.
Berarti papa ini rela saya ditahan. Ya sudah, saya ambil sikap. Ya sudah, saya nggak apa-apa ditahan. Papa pulang. Nah, akhirnya dia ditahan. Sejak itu papanya tidak datang lagi. Dan dia ditahan sampai 20 hari. Tapi kemudian ada pengacara datang. Kebetulan saya kenal pengacara itu, terkenal sekali. Pengacara datang tanpa Roy minta. Nah, Roy ini merasa pasti papanya ini yang mengirim ini untuk membantu saya ini begitu. Nah, pengacaranya inilah yang bilang, Roy, kamu nanti akan diperiksa oleh ahli jiwa dan seterusnya. Mungkin maksudnya dengan alasan itu supaya bebas lah. Roy tidak mau. Saya tidak sakit jiwa. Saya tidak mau. Ini waktunya saya menunjukkan karakter saya. Saya pilih ditahan daripada mengaku sakit gila. Nanti seumur hidup saya akan dikenang sebagai orang yang pernah sakit jiwa, katanya gitu. Itu Roy. Nah, ini udah berapa menit ya? 20 menit. 20 menit kurang 10 menit. Padahal ceritanya ini panjang sekali. Ya, besok lagi lah ya. Ya, ceritanya begitu. Tetapi terakhir ini tempatnya Roy yang diambil alih di kira-kira 500 meter dari sini itu kemarin didatangi polisi banyak. Kemudian papanya juga membawa karyawan ke situ. Mungkin akan mengambil alih. Nah, Roy ada di situ. Kemudian papanya ternyata juga datang. Dan Roy di situ, Roy beradu mulut dengan papanya. Dan ada yang memvideo. Videonya tolong nanti disertakan juga di podcast ini. Biar pemirsa lihat sendiri. Tapi ini beredar di kalangan Surabaya. Bagaimana baku mulut antara Roy dengan papanya. Sampai ucapan-ucapan pistol dan segala macam keluar di situ. Nah, kemudian nggak tahu kemana Roy. Roy tidak ditangkap di situ yang jelas. Tetapi Roy mengendarai mobil. Saya ketemu dengan orang yang satu mobil dengan Roy. Mobil itu terus dibuntuti polisi. Dan Roy mencoba melarikan mobil itu dengan cara dia. Seperti dulu ketika kejar-kejaran itu. Sampai teman saya itu nggak mau terlibat. Dia keluar dari mobil itu dengan paksa. Dan terus terjadi kejar-kejaran. Mungkin kemarin sore Roy itu ditangkap polisi lagi. Dan mungkin tadi malam ditahan juga. Sampai pagi ini tidak bisa datang. Yang saya agak terharu adalah berarti keinginan Roy untuk bermalam tahun baru di rumah papanya tidak kesampaian juga. Berarti Roy tadi malam tahun baru Imlek berada di kantor polisi. Kesimpulan saya belum tentu betul. Tapi yang jelas Roy tidak datang ke podcast kita hari ini. Ya, kita lanjutkan. Kalau memang perlu ya besok kita lanjutkan lagi. Makasih. Ya wes, ayo. Enggak apa-apa, Bol. Enggak usah video-videoan. Enggak apa-apa. Kalau memang benar, santai aja. Kalau benar silakan aja. Ngomong aja di podcast di media. Jangan seperti itu. Oke, ngapain? 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 Sabar. Ngapain ngomong biasa aja toh? Ini kan maunya kan gini toh. Roy saya negosiasi di sini, kemudian beli tanah ini, terus mari gitu mama bilang bahwa butuh modal, tak kasihkan modalnya, ya toh sertifikatnya, kemudian habis gitu dipakai, ya toh. Oke, Roy tidak pernah minta papa untuk melunasi kok. Itu kan kehendaknya papa sendiri melunasi. Oke? Iki mau nyecel kok aku kerja baik-baik kok. Kerja apa? Kerja baik-baik kok. Sekarang intinya kan seperti ini. Papa itu kehendaknya sertifikat ini dikasih nobigi papa, terus mari itu dipakai, habis gitu pura-pura jadi pahlawan, terus mau dieksekusi. Itu aja. Silakan ngomong di media. Gak usah sekarang. Iya, ngerti gak? Sing rampok itu papa, dimaksud lebih Honda. Oke, wes gitu tok aja lo. Sudah ini tak sebar lo, oke? Itu aja, Roy gak takut. Kita kok podcast di media, silakan. Sekarang bukan zamannya untuk geger-gegeran kok. Ngomong santai bisa kok. Ini ya karyawan, ya. Ngapain kamu ada di sini semua,
Tawuran dah, tawuran dah, tawuran dah, tawuran dah, tawuran. Ya, ini